Halo The Friends. Nah, buat kamu yang tinggal di daerah perkotaan dan sering di kawasan perkantoran, industri, dan lain-lain, pastinya punya mobilitas yang tinggi, bukan? Nah, dengan mobilitas yang tinggi tentunya kita udah nggak asing dengan kendaraan-kendaraan listrik seperti mobil listrik, motor listrik, maupun sepeda listrik. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang fitur-fitur menarik dari sepeda elektrik Ado e-bike DC 300. Nah, sepeda Ado e-bike ini tentunya udah punya fitur-fitur menarik seperti LCD display, kemudian suspensi yang bisa kita kontrol, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, fitur pertama ada S830 Intelligent Central Unit. Nah, fungsinya untuk ngasih tahu kita informasi saat berkendara, seperti kecepatan, jarak tempuh, dan informasi tentang baterainya. Misalnya nih, kita sedang berkendara, kita pengen tahu, oh kita sedang memakai assist nomor berapa untuk membantu kita saat berkendara. Nah, di sini tuh bisa ditampilkan. Nah, di sini ada kecepatan dalam kilometer per jam, kemudian ada persentase baterai, dan informasi odo kilometer kita. Jadi udah total berapa jarak tempuh yang kita tempuh saat berkendara menggunakan sepeda ini. Nah, selanjutnya kita bahas baterainya. Di sini kita bisa lihat baterai dari lithium ion yang kita bisa buka dengan mudah menggunakan kunci. Nah, untuk kuncinya sendiri terletak di sebelah kiri sepedanya. Jadi tinggal kita putar dan bisa kita bawa kemana saja. Ini beratnya hanya 2,5 kg. Artinya ini bisa kita tenteng dengan sangat mudah, dan pengecasannya hanya 7 hingga 8 jam untuk jarak tempuh hingga 90 km. Nah, tentunya udah sangat compactable banget. Bentuknya sangat kecil, mudah dibawa kemana saja, dan pastinya memiliki umur yang panjang. Sekedar informasi, untuk baterainya sendiri itu terbuat dari lithium ion yang pengecasannya hingga 1000 kali pun itu masih bisa menjaga di atas 80% dari optimalnya. Nah, untuk baterainya sendiri itu bisa kita cas dan sambil kita pakai sepedanya secara manual. Jadi walaupun nggak ada baterainya masih aman untuk kita pakai berkendara sehari-hari. Nah, di belakang sini kita bisa lihat motornya yang sangat kecil. Bahkan kalau secara sekilas, itu kita nggak tahu di mana sih letak motor dari sepeda ini. Motor penggeraknya itu memiliki 3 kecepatan atau 3 power. Yang pertama itu assist 1, kemudian 2, dan 3. Nah, masing-masingnya itu punya kekuatan yang berbeda. Yang pertama itu kita masih perlu untuk goes, jadi goesan kita menjadi lebih ringan. Sedangkan yang kedua itu bisa otomatis berjalan, dan yang ketiga itu punya kecepatan yang sangat tinggi. Tadi aku sempat cobain itu bisa tembus 20 km per jam tanpa perlu dorongan tambahan lagi. Nah, sekedar informasi, berat aku itu 80 dan tingginya 172. Jadi dengan sepeda ini tentunya proporsional buat badan-badan yang agak gede gitu kan, dan masih kuat untuk didorong. Untuk motornya sendiri itu punya power sampai 250 watt atau bisa menghasilkan tenaga hingga 43 Nm. Yang artinya buat berat badan hingga 110 pun masih oke lah, ya kan? Nah, untuk teman-teman yang punya badan yang lebih overweight, mungkin masih bisa dibantu dengan dorongan goesannya sendiri. Jadi bisa sambil di-combine gitu, hybrid. Nah, di bagian depan sini kita bisa lihat ada suspensi hidrolik. Dan uniknya di sepeda ini tuh ada kontrol sistemnya, yang artinya teman-teman bisa menyesuaikan nih kebutuhannya. Misalnya jalannya lebih berlubang, bergetar, mungkin suspensinya bisa sedikit diempukan. Tapi kalau jalanannya bagus, kemudian nggak terlalu membutuhkan banyak bantuan dari suspensinya, ini bisa dikeraskan. Nah, di bagian sini ada kontrolnya nih. Jadi tinggal kita adjust aja sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk pemakaian berat badan yang overweight juga masih oke. Tadi udah dicobain ya tentunya. Nah, di sini untuk suspensinya tadi sempat dicobain di jalanan berlubang, kemudian jalanan yang nggak rata. Itu ya walaupun masih ada getaran sedikit, tapi secara overall masih bisa lah, masih bisa ditolerir. Jadi bukan yang keras-keras banget, bukan yang empuk-empuk banget. Jadi cocok di semua medan pastinya. Nah, di bawah sini kita bisa lihat ada rem cakram. Rem cakramnya itu udah depan belakang, dan tadi kita sempat tes untuk berkendara di kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Sampai 0 km per jam itu cuma butuh jarak 5 meter untuk pengereman depan dan belakang. Dan pengeremannya ini jauh lebih stabil. Kenapa? Karena udah pakai teknologi cakram, yang artinya ketika kita mau ngerem itu udah stabil. Ketika kita tikungan itu udah nggak oleng lagi, dan pastinya udah anti slip. Tadi kita nyoba di daerah-daerah berpasir juga, itu udah nggak slip sama sekali karena pengeremannya lembut banget, walaupun lembut tapi pakem banget tentunya. Nah,
Udah tahu kan fitur-fitur menarik dari Ado DC 300 ini. Kalau dibilang menarik, menarik banget. Karena udah ada head unit yang intelijen banget, udah pinter banget, cerdas banget. Udah ada informasi dalam berkendara. Kecepatan ada, jarak ada, kapasitas baterai tentunya. Langsung aja cus beli Ado DC 300, harganya cuma 16 jutaan. Oke Ado Friends, sekian aja untuk review Ado DC 300 hari ini. Buat kamu yang mau beli, langsung kunjungin Ado e-bike official store kita di Tokopedia. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke temen kamu yang suka naik sepeda listrik tentunya. Bye-bye.